Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika itu terdiri dari yang pertama kita bahas sebelum amandemen atau sebelum perubahan. Sebelum perubahan ini terdiri dari pembukaan. Pembukaannya terdiri dari 4 alinea yang kemarin kita sudah hafalkan atau sudah tulis. Kemudian terdiri dari batang tubuh. Batang tubuh itu isi dari Undang-Undang Dasar atau pasal-pasal yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan serta 2 pasal aturan tambahan. Itu sebelum amandemen atau sebelum adanya perubahan. Kemudian setelah amandemen, berarti yang sekarang kita gunakan itu terdiri dari pembukaan. Pembukaannya masih sama karena memang pembukaan itu tidak boleh diubah atau diamandemen. Kenapa tidak boleh diamandemen? Karena dalam pembukaan ini terdapat hal-hal yang penting yang bila kalau diganti maka akan merubah pembentukan negara Indonesia, karena di dalam pembukaan terdiri pernyataan kemerdekaan, fungsi, dasar, bentuk negara, itu semuanya dibahas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Makanya pembukaan itu tidak boleh dirubah. Kemudian batang tubuh, isi-isi pasal ini yang bisa dirubah, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Itu sistematika dari Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kita bahas tentang sifatnya. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah tertulis. Tertulis ini artinya rumusan Undang-Undang Dasar tercantum jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, singkat. Maksudnya adalah memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Jadi hanya yang intinya saja, nanti penjabarannya bisa di undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lainnya. Kemudian supel. Supel ini Undang-Undang Dasar disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan, atau yang bisa dikatakan undang-undang ini bisa diamandemen kalau memang sudah dikatakan peraturan itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan perubahan yang sudah terjadi dalam Undang-Undang Dasar ini sudah terjadi 4 kali perubahan semenjak tahun 1999 sampai 2002. Yang terakhir adalah rigid. Rigid itu adalah hukum tertinggi. Undang-undang ini merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya dan memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Jadi ketika ingin merubah Undang-Undang Dasar itu tidak semudah merubah aturan lainnya, dan ini dilakukan oleh MPR. Lanjut, kita masuk ke fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja fungsinya? Yang pertama adalah sebagai hukum dasar.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis atau konvensi, pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian yang kedua, sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar ini menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jadi aturan yang di bawah atau yang lebih rendah dengan aturan yang lain itu tidak boleh saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pengatur tentang cara kekuasaan negara disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakannya. Yang terakhir adalah sebagai alat penentu. Undang-Undang Dasar ini menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh dikerjakan oleh warga negara dan aparat negara. Nah, itu adalah sistematika, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk materi hari ini cukup sekian. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya LKS halaman 28. Setelah kalian isi, silakan kamu mengisi lagi di link yang akan Ibu berikan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.